Ketika kita bersolawat harus istiqomah. Kenapa? Karena setan tuh takut yang namanya istiqomah. Ya, bukan namanya istiqomah takut ya. Jadi pada saat umatnya Nabi Muhammad SAW ini beribadah kepada Allah dengan cara istiqomah, itu setan tuh takut. Ya, kenapa? Karena setan tidak bisa menggoda hamba-Nya Allah, umatnya Nabi Muhammad yang istiqomah di jalan Allah. Ini pernah dikisahkan kepada sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum ini dia sahabat Nabi buta. Ya, ini adalah ibrah untuk kita. Setiap ada peristiwa atau kisah para sahabat itu sesungguhnya ibrah buat kita, contoh buat kita ya sebagai umatnya Nabi Muhammad. Dikisahkan Abdullah bin Umi Maktum ini adalah seorang buta yang rumahnya itu jauh dari masjid. Tapi dia tuh istiqomah setiap sholat ke masjid. Habis sholat pulang, nanti ada adzan datang lagi sholat. Buta loh Bu, sendiri ya. Kemudian suatu saat dia mungkin namanya manusia ada lelahnya. Dia bertemu dengan Rasulullah, menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, bisa nggak sih saya ini kan buta, boleh nggak saya tuh rukhsah sholatnya itu di rumah? Karena kan Rasulullah tahu sendiri saya buta sendiri. Rasulullah balik bertanya, kalau ada panggilan sholat, kalau sekarang mungkin adzan, terdengar nggak? Terdengar. Masih harus wajib sholat di masjid. Ya. Itu bagi laki-laki kan wajib Bu ya. Kemudian pada saat itu tidak ada lagi omongan. Kalau kita kan kalau minta rukhsah dikasih ini, ya Allah sedikit aja gitu kan. Kalau ini sih baik ya Rasulullah. Mulai besok tuh Bu dan seterusnya tetap istiqomah setiap sholat datang padahal buta. Kemudian diceritakan suatu saat ya dia jatuh. Abdullah bin Umi Maktum ini jatuh karena perjalanan dari rumah ke masjidnya itu banyak bebatuannya. Ya, kemudian jatuhnya itu lumayan parah ya, sampai mukanya tuh parah, ada bercucur darah gitu kan, karena subuh pada saat itu diceritakan. Kemudian malaikat itu menghampiri Abdullah bin Umi Maktum. Kemudian dia berkata begini, malaikat itu, ada kabar gembira dari Allah bahwasanya bangunlah wahai Abdullah bin Umi Maktum, ada kabar gembira untukmu bahwasanya Allah mengampuni setengah dosamu. Masya Allah Bu, gara-gara jatuh dosanya diampuni setengah. Kenapa? Karena ini orang istiqomah. Kemudian melanjutkan lagi, ya besoknya terus, ya kemudian setelah jatuh besoknya itu ada seorang pemuda yang mengantarkan. Dia bingung kok setiap saya mau ke masjid ada pemuda nganterin, setiap saya mau pulang ke rumah dianterin lagi. Terus nanya penasaran, wahai pemuda siapa dirimu? Kok saya nggak tahu? Namanya siapa? Kalau kau tanya padaku, kemudian aku jawab, mungkin kau akan bingung. Sesungguhnya aku ini iblis, setan. Kan bingung, kok setan, iblis mengantar orang ke masjid untuk sholat. Padahal kan biasanya tugasnya setan itu apa? Menghalangi orang datang ke masjid, menghalangi orang untuk beribadah kepada Allah. Kemudian apa? Apa tujuan engkau? Kok ini kalau setan nggak mungkin kau mengatakan aku sholat, kemudian pulang lagi ke rumah dan seterusnya. Kemudian apa? Pada saat engkau jatuh, tersandung, kemudian aku mendengar para malaikat bilang begini, ada kabar gembira dari Allah bahwasanya kamu itu diampuni setengah dosamu. Nah kalau kamu jatuh lagi, maka habis dosamu. Kamu akan masuk surga, saya nggak ridho kamu masuk surga. Ya Allah. Nah, itu adalah ibrah. Kemudian diceritakan kepada Nabi, kata Nabi, sesungguhnya orang yang istiqomah di jalan Allah, setan takut. Kenapa? Karena di balik itu adalah sholatukum mahaqqah. Ketika engkau beristiqomah di jalan Allah dan engkau beristiqomah bersolawat kepadaku, mahaqqah, Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Jadi sholawat juga bisa menghapus dosa Bu kalau istiqomah.
Ini adalah ibrah sebetulnya ibrahnya untuk para laki-laki, Bu. Walaupun buta, tetap harus berjamaah di masjid. Karena berhubung ibu-ibu, maka sampaikan kepada para suaminya. Jadi ibrahnya apa? Walaupun buta, tetap ada kewajiban untuk datang berjamaah. Walaupun bilangnya rumahnya jauh, selagi masih terdengar suara adzan, masih wajib untuk sholat berjamaah. Kecuali perempuan. Kalau perempuan itu memang dari bangun tidur sampai mau tidur, kata Rasulullah, fitnah. Perempuan itu selalu ada fitnah, dari mau bangun tidur, mau tidur fitnah. Mau tidur fitnahnya apa? Fitnahnya kalau kita punya suami, ya, mau tidur manyun sama suami, dosa, ya. Kemudian bangun tidur sama suami lagi, pokoknya Bu, kalau sudah punya suami itu perhatikan, ya. Kenapa? Ridhonya kita masuk surga ada pada suami. Kecuali yang nggak punya suami, enak mau tidur kapan, jam berapa, mau bangun, mau masak, mau enggak, mau pergi kemana sekarangnya, nggak ada yang marah, ya. Jadi enak punya suami apa enak nggak punya suami? Enak punya suami. Kenapa? Karena jalan surganya itu gampang. Kalau yang nggak punya, yang punya suami, ibarat sholat cuma 2 rakaat, nurut sama suami surga. Nggak usah saingan ibadah sama suami. Suaminya ibadahnya rajin, ini istrinya saingan. Ya, sampai mau perlu dilihat lagi sholat lagi ngaji lagi, nggak dapat pahala, Bu. Ya, kenapa? Karena kita ini seorang istri mau ibadah itu harus izin sama suami. Ya, nah ini contoh yang di kisah yang dialami oleh Abdullah bin Umi Maktum ini adalah benar-benar, ya. Berarti kita ini harus istiqomah dalam hal apapun ibadah, kita harus istiqomah. Istiqomah itu apa, Bu? Istiqomah adalah melakukan ibadah tanpa terputus. Misalnya kita punya target dalam urusan mengaji Al-Quran itu seminggu hatam, ya sudah seminggu hatam tanpa terputus. Seminggu hatam, kemudian minggu depannya lagi hatam, terus namanya istiqomah. Kalau seminggu hatam, nanti besoknya 3 bulan hatam, besoknya lagi setahun hatam, itu nggak istiqomah. Yang istiqomah itu pada saat niatnya. Untuk istiqomah itu ada 2 hal, ya Bu, niat dan taubat. Kata Rasulullah, niatnya apa? Innamal a'malu binniyat, saya ingin istiqomah di dalam ibadah. Niat dulu. Nah, kok ada taubatnya? Ya taubat, kita mau istiqomah melakukan ibadah, tidak mengulangi hal yang tidak bagus. Ini taubat. Taubat saya, sholat cuma fardu aja, saya taubat dari sholat fardu aja. Kenapa? Karena kalau sholat fardu di hadapan Allah kita belum sempurna sholatnya. Karena untuk menyempurnakan sholat fardu harus sholat sunnah. Jadi taubat. Jadi harus ada niat dan taubat, kata Rasulullah. Untuk istiqomah, niatnya tanamkan dalam hati. Saya niat ingin istiqomah melakukan ibadah, ya. Kemudian taubatnya, saya bertobat tidak akan melakukan hal yang tidak baik lagi. Saya ingin melakukan hal yang lebih baik dan lebih baik lagi dipandang di matanya Allah. Ya, harus begitu, Bu. Ya. Istiqomahnya tuh harus benar-benar sholatnya, ya. Kemudian jangan sampai hati ini kosong, karena kalau hati kosong langsung tuh setan kizib namanya, ya, yang sering masuk, yang tugasnya masuk dalam hatinya manusia untuk membisiki waswis. Jadi biar udah nggak usah sholat lagi, cuacanya panas, ya, lagi di mall nih enak, Bu, aduh udah jam segini masam, udah lewat aja, enak kok, aduh. Terus jadi kakinya tuh dibikin belok lagi sampai hilang sholatnya, ya. Nah, untuk biar hati ini nggak dimasukin setan kizib, kita harus punya zikir kepada Allah. Zikirnya apa saja? Mau zikir bismillah, ya. Kalau zikir bismillah di dalam kitab Tangkihul Qauli ini, bismillah itu paling bagus bilangnya 786 kali.
Apabila ada yang mengistiqomahkan membaca Bismillah 786 kali, maka insya Allah ditetapkan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikabulkan hajat-hajatnya. 786 istiqomah. Bacanya kapan? Kalau yang namanya wirid, dzikir, terserah. Mau bacanya habis setiap sholat, mau bacanya mau tidur, mau bacanya sambil beres-beres, itu nggak apa-apa Bu. Ya, lisan kita tuh jangan sampai kosong. Ya, kalau lisan kita kosong, nggak pernah zikir, nanti ada kita nyetel TV, nyetel apa tuh? Ya, suaranya nyanyi dangdut ikutan dangdut. Ya, kenapa? Karena lisannya kosong. Tapi kalau lisan kita selalu sholawat, lisan kita selalu berzikir, insya Allah. Ya, kalau nggak zikir nggak enak, kalau nggak sholawat nggak enak Bu. Kalau ibu mau dikenal sama Rasulullah ya sholawat. Jangan setiap hari hadir maulid. Ya, gayanya sih hadir maulid di toloknya saya mau hadir maulid. Sampai izin sama suami dilihatin tuh. Jadwalnya banyak banget. Suaminya Masya Allah istri soleha. Kenapa? Karena pada saat istri itu hadir ya, yang dapat pahala bukan seorang istrinya saja, suami yang mengizinkan dapat pahala, anak-anaknya yang ditinggalkan dapat pahala, semua dapat pahala ya. Tapi jangan cuma hadir maulid balen, bukan kelalen ya. Apa yang bikin kangen sama Nabi itu? Maulid Nabi itu apa sih? Duduk, mendengarkan, baca. Ini apa sih? Apa Bu? Intinya apa? Ketika datang maulid Nabi, intinya itu kita harus mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah. Caranya apa? Salah satunya istiqomah membaca sholawat. Kita hadir maulid tapi nggak pernah sholawat, sama aja bohong. Ya. Sholawatnya sholawat kepepet. Ya. Kalau ada maunya sholawatnya dikencengin, baca 25.000 nyuruh ada yang 30.000 juga dilakoni. Ya. Berarti apa? Sholawat kepepet. Nggak tahu ya bener nih. Iya bener, baca sholawat 30.000 sehari bener dapat. Dari pertemuan besoknya banyak orang yang ikutin sholawat kepepet. Nah, ya. Sholawatnya sholawat istiqomah. Terserah ibu mau baca 1000, alhamdulillah. Karena pada saat kita istiqomah membaca 1000 sholawat, lam yamut busyral jannah. Ya. Ketika kita bersolawat 1000, ya, lam yamut, Allah tidak akan mematikan busyral jannah sebelum menghabarkan ini tempat surga. 1000 loh Bu, apalagi yang 2000, apalagi yang 3000, yang 5000. 5000 saja insya Allah bisa Bu, insya Allah bisa. Apalagi yang sudah yang sudah umurnya 60 tahun ke atas, mau ngapain lagi sih? Karena hidupnya kan cuma nunggu meninggal, nunggu kematian. Bukan hanya orang yang tua loh Bu, kita aja yang muda, anak-anak itu namanya hidup tuh cuma nunggu antrian meninggal. Belum dipanggil kita alhamdulillah masih lolos, masih bisa makan, masih bisa beraktivitas, masih bisa kumpul-kumpul, masih bisa datang ke pengajian. Kalau sudah dipanggil nggak bisa lagi ya. Makanya jangan sampai kita ini dikasih kelebihan umur sama Allah, kita tidak amanah. Jangan sampai kita ini dikasih kesehatan sama Allah, cuma datangnya tuh yang tidak penting-penting. Ini tuh penting Bu, jangan dibilang ini nggak penting. Yang penting itu hadir di majelis, yang penting itu hadir di kajian-kajian ilmu. Kenapa? Karena pada saat duduknya saja, julusuka sa'atan fi majlis ilmu raqabatan alfan. Ketika duduk 1 jam 1000 pahala, 1000 kebaikan. Coba ibu duduknya di pasar berjam-jam, dapat nggak pahala? Nggak dapat. Duduk di mall ngadem, nggak ada. Tapi duduk di majelis ilmu, duduk di majelis kajian ilmu, ya apalagi duduk membaca maulid, 1 jam 1000 kebaikan, 1 jam 1000 pahala.
Yang makanya ketika duduk, oh saya dapat 3 jam, berarti 3.000. Ya nggak usah dihitung tapinya ya. Alhamdulillah saya udah nyimpen, besok datang lagi, besok datang lagi. Jadi intinya apa? Ketika ibu hadir majlis jangan ribut pulang aja. Ya, lihat jam lagi, aduh. Padahal kan 1 jam sudah dikasih sama Allah 1000 pahala. Tapi kenyataannya suwe pisan. Lihat jam lagi, maunya 1 jam pulang, 1 jam pulang ya. Rugi ya Bu ya, semakin lama semakin banyak pahalanya ya. Insya Allah Bu, saya undang Ibu ya tanggal 16 Oktober karena saya mungkin paling muda sih Bu, jadi harus ngalah terus. Dari tanggal 2 Oktober bersamaan lagi saya mundur. Terus tanggal 5 ada yang telepon ke saya katanya berbarengan, pagi ada siang ada mundur. Tanggal 9 berbarengan lagi ya. Kalau umpamanya saya yang nggak mundur kasihan Bu, yang hadir kan itu aja, bingung mau kemana ini gitu kan. Kalau saya sih maunya udahlah, insya Allah kalau kita kalah Allah kasih kebaikan. Makanya insya Allah tanggal 16 mudah-mudahan tidak ada yang berbarengan lagi Bu ya. Tanggal 16 hari Senin jam 1. Intinya sih pengen haul suami pas 1 tahun. Sebetulnya sih pasnya tuh awal September itu, cuma ya udahlah nggak apa-apa lah. Awal Oktober, tapi nggak apa-apa lah. Insya Allah kita mengalah ada kebaikan yang Allah berikan. Ya, mudah-mudahan tidak hujan ya Bu ya, karena kan sudah cuacanya kayak panas, takutnya hujan. Tahun kemarin saya ngadain 40 hari itu hujan. Mudah-mudahan tidak hujan, acaranya lancar ya. Mangga datang, bacanya baca deba ini ya. Mungkin hanya ini saja, mudah-mudahan kita selalu istiqomah di jalan Allah dan mudah-mudahan duduknya kita setiap hari muter majlis-majlis, pengajian-pengajian, maulid-maulid dimanapun, tapaknya itu ada ya, dan dikenal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sholawat di lisan, tapi sholawatnya itu nyampe kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.